Mantra part 2. Setelah sebelumnya saya membahas mantra-mantra yang berhubungan dengan sosok-sosok suciwan dan para bodhisatwa tingkat tinggi dari alam-alam yang lebih tinggi dari kita juga akan membahas mantra-mantra yang lain dari sisi yang lain. Ada juga mantra-mantra itu yang berasal yang terhubung dengan alam-alam bawah. Misalnya dengan makhluk-makhluk alam Asyura. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya, alam Asyura adalah makhluk-makhluk alam raksasa yang seringkali mengganggu makhluk-makhluk lain, seperti contohnya manusia. Biasanya mereka berwujud tinggi besar. Asyura ini ada level-levelnya juga, ada yang level bawah, ada pun level tinggi yang setengah dewa. Dan bisa dibilang Asyura merupakan sosok yang mungkin sering sekali berinteraksi dengan manusia dalam bentuk gangguan atau penampakan dan sebagainya. Ada juga tipuan-tipuan yang dilakukan Asyura yang menjanjikan sesuatu yang diincar manusia, biasanya manusia-manusia yang serakah, yang mengincar harta dan sebagainya lewat jalur-jalur pesugihan. Mereka seringkali bertemu dengan makhluk-makhluk Asyura, makanya sosoknya tinggi besar dan sebagainya. Biasanya makhluk-makhluk ini juga karena bagian dari energi semesta, bagian dari alam semesta, ada kode-kode khusus untuk terhubung dengan mereka. Misalnya dengan mantra-mantra tertentu yang relate sama mereka. Biasanya mereka akan terhubung dengan pihak-pihak yang mendalami spiritual dari sisi mereka gitu ya. Makanya pihak-pihak yang mendalami spiritual dari sisi mereka ini bisa mengetahui mantra mereka. Dan yang namanya mantra itu ada yang memiliki arti dan ada juga yang tidak memiliki arti. Yang membedakan adalah kalau mantra-mantra kepada bodhisatwa suci itu berisi puji-pujian dan kualitas kesempurnaan, kebijaksanaan, kebajikan, dan welas asih daripada bodhisatwa, yang mana ketika kita melafalkannya membawa berkah dalam kehidupan kita, karena mulut kita yang biasanya kita gunakan untuk bicara sembarangan sehari-hari, kita latih saat itu, momen itu, untuk mengucapkan puji-pujian kepada para makhluk suci, sehingga akan membawa berkah. Nah, sementara kalau mantra-mantra yang berhubungan dengan makhluk-makhluk alam Asyura seperti itu dan sejenisnya, itu biasanya berupa kode-kode pemanggilan, dan itu biasanya akan menjanjikan seperti suguhan-suguhan. Makanya teman-teman akan melihat yang mana orang-orang yang menjalankan praktek-praktek seperti ini biasanya bisa dibilang tuh diperas dari sisi minta sesuatu lah dan sebagainya. Kalau nggak dipenuhi mereka marah. Nah, karena makhluk-makhluk ini tidak mengenal dan tidak mempedulikan akan dharma yang merupakan hukum universal di alam semesta ini. Misalnya ketika seseorang berbuat buruk, ia akan menerima akibat buruk. Makhluk-makhluk ini tahu, tapi dia nggak peduli, dia nggak mau ngikutin. Makanya dia tetap menipu manusia, dan manusia yang ditipu pun yang hatinya goyah, yang sedang mengalami banyak masalah, yang tidak punya kebijaksanaan. Nah, makanya tadi di poin awal di video sebelumnya dibahas mengenai pentingnya kebijaksanaan. Itulah makanya kita nggak perlu takut, karena dari para bodhisatwa sendiri sudah mengajarkan mantra-mantra untuk perlindungan, mantra-mantra keberkahan. Jadi teman-teman, kita nggak perlu lagi tuh berpikir untuk mengakses energi dari sisi yang ini, karena justru mungkin teman-teman bisa memperoleh peningkatan, tapi tidak selamanya, akan ada batasnya. Bahkan teman-teman cenderung jatuh ke malapetaka yang lebih besar. Seperti yang kita tahu, kalau teman-teman pernah dengar istilah yang kaya makin kaya, yang susah makin susah. Itu juga berlaku dalam dunia spiritual. Ketika seseorang nggak ada kebijaksanaannya, dia mengakses energi yang alam-alam Asyura yang rendah ini, nah mereka akan terlibat makin dalam, makin dalam, makin gelap, makin gelap. Itu compounding jadinya ya. Jadi ibaratnya yang susah makin susah, dia akan makin susah bangkit karena dikelilingi, diikuti sama energi yang negatif dan makhluk-makhluk yang negatif. Yang kalau udah terlibat, ya apalagi sudah ada seserahan tertentu, janji tertentu, itu akan semakin memperberat kehidupannya. Bahkan setelah ia tiada, bisa terbawa ke alam mereka. Nah, itulah betapa mengerikannya kalau kita tidak menyadari dan mulai melatih diri menanamkan benih-benih positif melalui mantra-mantra suci dari para bodhisatwa. Itu adalah part 2-nya. Teman-teman kira-kira mau bahas apa lagi? Komen di bawah.